Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izinkan saya memperkenalkan kedua rekan saya dalam keanggotaan kelompok mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas reguler D 2018. Sebelum itu, ini merupakan tugas mata kuliah yang diamanahkan oleh Bapak Dr. Andes Hari Sodarto Harjono, MPD, dan Bapak Hilman Yusra, SPD, MPD, kepada kami sebagai kelompok 2. Langsung saja masuk ke dalam proses perkenalan anggota kelompok. Nur Aini Oktavia dengan nomor induk mahasiswa A1B118137, Ikram Azizul Hakim dengan nomor induk mahasiswa A1B118138, Siti Nur Fajriani dengan nomor induk mahasiswa A1B118139. Materi yang akan kami paparkan adalah mengenai manajemen kelas dan disiplin. Selamat menyaksikan untuk memahami materi ini. Baiklah, materi pertama ini akan disampaikan oleh saya, Nur Aini Oktavia, yaitu tentang manajemen kelas bagian integral pengajaran. Manajemen kelas merupakan bagian integral dari kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena manajemen kelas merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan suasana pembelajaran yang optimal. Nah, artinya kemampuan ini erat hubungannya dengan kemampuan profesional guru untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan, menyenangkan peserta didik dan menciptakan disiplin belajar secara sehat. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pendekatan dalam manajemen kelas. Dalam pendekatan manajemen kelas ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan asertif. Pendekatan asertif ini adalah pendekatan tegas untuk manajemen kelas yang mengharapkan guru untuk menentukan aturan perilaku dan konsekuensi untuk tidak mematuhinya dan untuk mengkomunikasikan aturan dan konsekuensi ini dengan jelas. Manajemen kelas dikelola sedemikian rupa sehingga siswa tidak boleh lupa siapa yang bertanggung jawab di ruang kelas. Nah, keuntungan dari pendekatan ini adalah guru yang mampu mengembangkan teknik disiplin asertif ini tidak hanya memiliki lebih percaya diri pada kemampuan mereka sendiri sebagai guru, tetapi juga bergaul lebih baik dengan siswa. Asumsi tersebut bahwa pendekatan non-asertif adalah tipikal guru yang telah mengalah kepada siswa atau merasa salah satu untuk menuntut dan membatasi siswa. Selanjutnya adalah pendekatan modifikasi perilaku. Ahli perilaku berasumsi bahwa perilaku dibentuk oleh lingkungan dan tidak terlalu memperhatikan penyebab masalah. Guru menggunakan pendekatan modifikasi perilaku, menghabiskan sedikit waktu pada sejarah pribadi siswa atau mencari alasan untuk masalah mereka. Nah, selanjutnya adalah pendekatan penerimaan. Yaitu pendekatan penerimaan juga didasarkan pada model pengajaran yang demokratis, di mana guru memberikan kepemimpinan dengan menetapkan aturan dan konsekuensi, tetapi pada saat yang sama memungkinkan siswa untuk berpartisipasi. Lanjut ke slide berikutnya adalah pendekatan sukses. Menurut William Glasser yang paling terkenal untuk pendekatan ini, yang dia sebut sebagai terapi realistis, menegaskan bahwa meskipun guru tidak boleh memaafkan perilaku buruk di pihak siswa, mereka perlu mengubah apapun kondisi kelas negatif yang ada dan memperbaiki kondisi sehingga mereka mengarah pada kesuksesan siswa. Lanjut pendekatan resep. Nah, dalam manajemen kelas dilaksanakan dengan memberikan satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas. Lanjut, yaitu pendekatan ancaman.
Dalam manajemen kelas dapat diimplementasikan melalui papan larangan, larangan saat belajar, dan paksaan kepada peserta didik yang membantah, yang sengaja ditujukan agar peserta didik mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. Lalu yang terakhir ini pendekatan teknologi dan informasi. Dalam manajemen kelas berasumsi bahwa pembelajaran tidak cukup hanya dengan kegiatan ceramah dan transfer pengetahuan, bahwa pembelajaran modern perlu memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi di dalam kelas. Metode efektif untuk menentukan pendekatan manajemen kelas yang baik. Manajemen kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Sebelum kita menentukan metode efektif dalam menentukan manajemen kelas, kita terlebih dahulu harus mengetahui dari tujuan manajemen kelas itu seperti apa. Berikut adalah tujuan manajemen kelas menurut Dirjen Disdakmen adalah: yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Maksudnya adalah tenaga pendidik dituntut untuk menciptakan situasi dan kondisi kelas sebaik mungkin agar seluruh anggota kelas merasa nyaman sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Dalam hal ini, tenaga pendidik harus lebih peka akan suasana kelas dalam proses pembelajaran berlangsung. Berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir segala sesuatu yang dapat mengganggu dan menghambat interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan emosional, sosial, dan intelektual siswa dalam kelas. Tenaga pendidik dalam menentukan fasilitas belajar untuk peserta didik haruslah melihat dan memilah-milah fasilitas mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi kelas, dan juga peserta didik yang akan diajarkan. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Tenaga pendidik dituntut untuk mengetahui latar belakang dari masing-masing peserta didik, bersikap adil kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, peran tenaga pendidik sangatlah penting untuk membina dan membimbing siswa. Karakteristik dari manajemen kelas yang sukses. Manajemen kelas yang efektif awalnya tidak terlalu membebani siswa mereka dengan aturan seperti yang cenderung dilakukan oleh banyak guru pemula. Tetapi memulai dengan aturan yang bersifat mendasar dan secara perlahan-perlahan memperkenalkan aturan lainnya sesuai keperluan. Unsur-unsur manajemen kelas meliputi: yang pertama, preventif, yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran. Beberapa upaya atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mendukung terhadap tindakan preventif antara lain: tanggap atau peka. Sikap tanggap ini ditunjukkan oleh kemampuan guru secara dini
mampu dengan segera merespons terhadap berbagai perilaku atau aktivitas yang dianggap mengganggu pembelajaran atau berkembangnya sikap maupun sifat negatif dari siswa maupun lingkungan pembelajarannya. Perhatian, yaitu selalu mencurahkan perhatian pada berbagai aktivitas, lingkungan, maupun segala sesuatu yang muncul. Perhatian merupakan salah satu bentuk keterampilan dan kebiasaan yang harus dimiliki oleh guru. Yang kedua, referensif. Keterampilan referensif ini tidak diartikan sebagai tindakan kekerasan seperti halnya penanganan dalam gangguan keamanan. Keterampilan referensif sebagai salah satu unsur dari keterampilan pengelolaan kelas. Yang ketiga, modifikasi tingkah laku, yaitu bahwa setiap tingkah laku dapat diamati. Perhatian utama para guru adalah mengelola kelas secara efektif. Tetapi, terlalu sering mengelola secara efektif dipandang hanya sebagai menangani perilaku buruk. Manajemen kelas yang efektif dibedakan oleh keberhasilan mereka sebagai tenaga pendidik dalam mencegah timbulnya masalah. Praktik manajemen kelas yang baik dimulai pada hari pertama sekolah dengan rencana sistematis yang diatur dengan cermat untuk menyelesaikan tugas dan aktivitas kelas. Baik, selanjutnya yaitu tindakan disipliner preventif dapat meningkatkan pengelolaan kelas. Sifat kegiatan manajemen kelas meliputi preventif dan kuratif. Menurut Jacobson dan kawan-kawan, manajemen kelas yang bersifat preventif merupakan kegiatan mengantisipasi masalah kelas sebelum masalah itu terjadi. Kegiatan preventif berarti tindakan pencegahan atau berjaga-jaga agar tidak sampai terjadi masalah yang mengganggu efektivitas dan produktivitas iklim belajar anak. Manajemen kelas yang bersifat preventif adalah seperangkat kegiatan guru yang diarahkan untuk mencegah terjadi gangguan terhadap efektivitas dan produktivitas iklim belajar anak, yang aktualisasinya berupa kegiatan guru yang berkaitan dengan pengembangan dan pemertahan ketertiban kelas, kondisi sosial kelas, kondisi sosio-emosional kelas, kebebasan anak untuk berekspresi, dan keutuhan organisasi kelas. Ya, berikutnya yang terakhir, evaluasi manajemen kelas. Instrumen evaluasi belajar disusun sesuai dengan tujuan dan cakupan substansi kegiatan. Hasil evaluasi menjadi acuan penyempurnaan dan perencanaan program pembelajaran dan manajemen kelas. Demikian video pemaparan materi mengenai manajemen kelas dan disiplin. Terima kasih telah menyaksikan dengan cermat materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk kita sebagai calon guru kelak nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam hormat. Kelompok 2 Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia Reguler D 2018 Universitas Jambi.